Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi pada hakikatnya kita ini dalam perjalanan untuk kembali pada Allah. Yaitu melalui kematian. Jadi karena itu orang mati itu disebut kembali ke rahmat Allah, kan itu. Perjalanan kembali pada Allah itu ada yang menyadari ya, perjalanan itu ada yang tidak. Ya kalau mati saya kira semua orang sadar, semua orang yakin ya. Tapi kan tidak semua orang meyakini bahwa kematian itu adalah kembali pada Allah. Kalaupun yakin tapi tidak semua peduli ya, akan perjalanan itu. Jadi ada orang yang sadar bahwa dirinya sedang kembali, ada yang tidak sadar. Bahkan kadang-kadang tidak yakin. Maka oleh karena itu orang yang manusia ketika kembali kepada Allah melalui kematian, ada yang kembalinya dengan senang. Itu yang di dalam Quran disebut Rodiyatan mardiyah. Jadi irji ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Ya ayatan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak berlarat. Jadi tunduk patuh pada Allah. Ketika dia mati kembali pada Allah, dipanggil Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu radiyatan, dalam keadaan ridho, senang ya, mardiyatan, diridhoi dan disenangi ya. Tapi ada orang yang ketika kembali pada Allah melalui kematian itu yang tidak senang, tidak radiyatan mardiyah, tapi apa? Mungkin ketakutan gitu. Ya. Kenapa? Karena tidak siap. Ya. Jadi dia ibaratnya apa? Menuju pada tujuan Allah itu kan maksud, al-maksud. Jadi ada munajat yang berbunyi ilahi anta maksudi, engkau yang menjadi tujuan. Beridho kemadlibi, ridhomu adalah menjadi sesuatu yang aku cari. Jadi kalau orang tidak menghadap dan tidak menuju kepada Allah, dia jadi maaf umpamanya ya, tapi Tuhan itu tidak punya tempat. Misalnya Tuhan itu ada di barat misalnya, tapi ini berandai-andai. Kemudian kita kan harus ke sana, ke barat. Lalu apa? Ya tentunya kita pertama menghadap. Jadi tawajuh, menghadap kepada Allah. Jadi misalnya Tuhan itu ada di barat, kita menghadap ke barat. Kemudian sesudah menghadap, kemudian melangkah. Itu disebut suluk, melangkah. Jadi berjalan menuju ke arah Tuhan. Ya. Kalau kita ke sana kan dekat kan. Jadi semakin melangkah kita semakin dekat. Pas dapat panggilan menghadap kita sudah dekat. Karena enak. Tapi ketika orang itu tidak menghadap pada Allah atau tidak berjalan. Jadi misalnya mestinya menghadap ke barat, menghadap ke timur gitu ya. Padahal dia
pasti ke sana. Akhirnya kan jalannya jalan mundur gitu. Nah, orang jalan mundur itu udah enak. Jadi apa? Jadi karena itu dalam hidup ini kita harus tawajuh menghadap pada Allah. Kalau kita sholat kan di awal sudah takbir. Takbir itu untuk menyadarkan kita bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar. Kemudian kita menyadarkan diri bahwa kita sedang menghadap wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati. Itu yang kita ulang-ulang ketika kita sholat. Tentu menghadap itu bukan hanya waktu sholat. Ya, jadi menghadap kemudian berjalan melangkah sehingga dekat. Ini taqarrub namanya, ya, mendekatkan diri. Ya. Kemudian apa? Tentu jalan itu harus jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah itu jalan ibadah. Ibadah itu penghambaan, ketundukan. Jadi melaksanakan perintahnya. Itu berjalan menuju Allah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan perintah, tidak tunduk pada Allah, tapi kita melakukan perjalanan hidup ini mengikuti kemauan kita saja. Artinya nafsu ya. Membar nafsu itu namanya bukan ibadah atau menyembah nafsunya. Jadi orang itu kan ada yang hanya tunduk pada nafsu. Ya. Bagaimana? Dalam Al-Quran ada ayat yang biasa lupaan. Jadi sebagian manusia itu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Jadi manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan membuat Tuhannya itu hawa nafsunya. Artinya dia tunduknya pada nafsu. Jadi kalau orang itu bukan Abdullah, bukan menyembah Allah, itu ya Abdul Hawa, jadi penyembah nafsu. Ya sebetulnya Tuhan tidak banyak menuntut. Kita tidak harus semuanya lah, harus mengikut, harus diisi ibadah semua. Artinya Tuhan itu masih membolehkan kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan nafsu kita. Sebab apalagi agama Islam itu agama fitrah, ya, agama yang sesuai dengan fitrah, ya, tabiat kejadian manusia. Misalnya makan, minum, tidur, kawin. Ini kan tidak dilarang dalam Islam, malah disuruh gitu. Kawin itu kan disuruh. Hanya jadi makan itu disuruh, kulu washrubu, disuruh makan, disuruh minum. Hanya saja kita di dalam memenuhi, di dalam beraktivitas atau melakukan sesuatu yang itu kebutuhan kita dan sekaligus keinginan nafsu kita, kita harus mengikuti petunjuk Allah. Jadi di situ saja. Jadi kita ini tidak dilarang kawin, sekalipun orang itu sudah jadi jadi wali, bahkan nabi, rasul. Lain dengan misalnya di beberapa agama yang kalau pendetanya itu tidak boleh kawin, itu kan kasihan. Ya, makanya kan banyak pelecehan karena itu memang tidak sesuai dengan fitrah.
Nah, Islam perintah apa sesuatu yang diperintahkan Allah itu bukan menghilangkan apa pemenuhan kebutuhan, hanya mengatur saja. Jadi nafsu itu tidak dihilangkan karena Allah menciptakan nafsu itu ada hikmahnya juga.